pihak siapa? Pasti di pihak Allah. Ketika kita berpihak kepada Allah, ketika kita berpihak kepada Kristus, maka lawan kita cuma satu, pasti iblis. Dan itu kata Alkitab. Nah, itulah sebabnya setiap orang harus senantiasa menyadari hal ini bahwa kekristenan adalah pertempuran. Kekristenan adalah peperangan rohani setiap saat. Maka kita harus memiliki strategi untuk mengalahkan iblis. Mengalahkan semua strategi iblis yang diarahkan kepada saya dan saudara. Mari kita mulai pembahasan ini. Nah, saya mulai tadi, ini ada terjemahan yang lain Bapak Ibu. Saya akan bacakan terjemahan yang lain. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Musuh-musuh iblis berjalan mondar-mandir. Nah, ini lebih bahasa sehari-hari. Seperti singa yang mengaum, mencari mangsa untuk ditelannya. Boleh klik lagi Pak David. Terjemahan lama bunyinya begini. Hendaklah kamu beringat, hendaklah kamu berjaga-jaga. Adapun iblis, seterumu itu atau lawan itu, seperti singa yang mengaum berjalan-jalan mencari siapa yang dapat ditulurnya. Ya, ini bahasa, ini terjemahan lama. Lanjut. Terjemahan BIS bahasa Indonesia sehari-hari. Hendaklah kalian waspada dan siap siaga, sebab iblis adalah musuhmu. Ia seperti singa berjalan ke sana kemari sambil mengaum mencari mangsanya. Klik lagi. Lanjut. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana strategi kita mengalahkan iblis? Itu pertanyaan dan harus kita jawab. Kenapa? Sekali lagi saya sampaikan, kekristenan adalah pertempuran. Kekristenan adalah peperangan melawan kuasa iblis. Nah, lanjut. Saya membuat ini Bapak Ibu ada 3 step. Ringkas saja, tetapi setiap step ada penjelasannya. Jadi strategi mengalahkan iblis saya bikin 3. Yang pertama adalah kenali atau intai. Yang kedua adalah persiapkan atau perlengkapi diri. Yang ketiga, lawan atau perangi. Sekali lagi, strategi mengalahkan iblis 3. Yang pertama, kenali atau intai. Dan ini ternyata ada dalam perjanjian lama juga Bapak Ibu. Ya, sebelum Musa meminta Yosua dan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, maka Musa menyampaikan kepada Yosua dan 12 pengintai yang lain bahwa harus ada pengintai yang mengintai negeri itu. Kenapa? Sebelum mereka masuk ke sana, mereka harus tahu siapa lawannya yang akan mereka lewati, yang akan mereka hadapi. Maka Musa mengirimkan 12 pengintai, termasuk Yosua dan Kaleb, 2 pengintai, dan ada 10 pengintai. Untuk kategori karakter yang berbeda dengan 2 pengintai tadi. Nah, intinya adalah intai, kenali. Kenali lawanmu. Nah, minggu lalu kita sudah mengenal lawan kita. Tetapi saya akan meringkaskan dalam pembahasan kali ini. Yang kedua adalah persiapkan diri, perlengkapi diri. Kita harus persiapkan diri. Ya, bagaimana cara mempersiapkan diri? Nanti kita akan belajar. Yang ketiga adalah lawan, perangi. Tidak bisa persiapkan tapi tidak pernah tanding. Tidak bisa kita persiapan tapi kita tidak pernah turun perang. Harus. Kekristenan adalah persiapan untuk perang bersama iblis, melawan iblis. Ya, lanjut. Pertama kita bicara tentang kenali. Ya, intai dulu, kenali. Mari klik lagi. Yang pertama, yang kita harus kenali adalah sifat dan karakter iblis. Apakah sifat dan karakter iblis? Yang pertama, pembohong. Dia adalah bapa pembohong. Dia pendusta. Dia penjahat. Dan dia pemikat. Pencuri. Pembunuh. Pembinasa. Dan penghancur. Itu sifat dan karakter iblis. Dia pemfitnah. Pemecah belah. Sombong dan angkuh. Pemberontak. Pengadu domba. Dan dia selalu memasang jerat. Itu sifat dan karakter iblis. Lanjut. Yang berikutnya adalah iblis, sifat dan karakter iblis adalah pemberontak. Pengadu domba, memasang jerat. Perayu. Penggoda. Pengubah kebenaran. Licik. Iri hati. Dengki. Benci. Dendam. Serakah. Tamak. Rakus. Memberi untuk menguasai. Ini sifat dan karakter iblis. Ya. Lanjut.
Sekarang kita, kalau tadi kita sudah kenali sifat dan karakternya, sekarang kita kenali strategi iblis menjatuhkan manusia. Kita sudah belajar minggu yang lalu, Adam dan Hawa kena dengan strategi iblis. Jatuh. Dipukul langsung jatuh. Ya. Itu korban pertama adalah Adam dan Hawa. Jadi korban pertama dari strategi iblis ini adalah Adam dan Hawa. Bagaimana kita bisa mengenali strategi iblis menjatuhkan manusia? Yang pertama adalah mencari kelemahan. Iblis senantiasa mencari kelemahan. Dia selalu mencari kelemahan saya dan saudara. Dia selalu meneropong melihat setiap kelemahan saya dan saudara. Dia mencari pintu masuknya. Dia mencari celah masuknya. Maka kita harus memiliki kewaspadaan yang sangat tinggi. Setiap hari kita harus menutup celah kita. Setiap hari kita harus mengurangi kelemahan kita, memperbaiki kelemahan. Menggunakan media, iblis menggunakan media. Jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Jadi iblis menggunakan media, yaitu jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak saya dan saudara. Lanjut. Yang berikutnya, iblis mengubah dan mencuri kebenaran. Dia menggoyang logika kita. Menawarkan sesuatu yang baru. Seolah-olah lebih baik, lebih menarik, dan lebih hebat. Dan seolah-olah lebih kuat dan lebih tinggi. Lanjut. Iblis juga memiliki strategi. Menanam benih yang baru, yang kelihatan lebih menarik. Menyamar seperti malaikat terang. Itulah strategi iblis menjatuhkan manusia. Lanjut. Menawarkan jalan yang mudah dan hidup nyaman di bumi. Hati-hati. Kalau kita mulai tertarik dengan jalan-jalan yang mudah dan hidup yang nyaman, hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Mulai waspada, kenali, wah jangan-jangan saya mulai digiring sama strategi iblis ini. Hati-hati, lanjut. Yang ketiga sekarang adalah kenali kenikmatan semu yang ditawarkan iblis untuk menjatuhkan manusia. Jadi ada kenikmatan semu. Kenikmatan 5 menit ada dari iblis. Anda mau butuh kenikmatan berapa lama sama iblis? Iblis punya semua. Ada 5 menit, ada 10, ada 1 hari, ada sebulan, setahun, ada 10 tahun. Ada mungkin ya 50 tahun, 70 tahun. Selama kita hidup, dia menawarkan kenikmatan semu. 70 tahun itu semu Bapak Ibu. Dibanding dengan kekekalan. Sekali lagi 70 tahun itu semu. Dibanding dengan kekekalan. Nah, kenali kenikmatan semu yang ditawarkan iblis untuk menjatuhkan manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Yaitu pikiran. Banyak orang, dia menjadikan pikirannya sebagai sumber kenikmatan. Ya. Yang kedua, dia menjadikan perasaannya menjadi sumber kenikmatan. Contoh kalau pikiran, licik. Dia senang sekali merencanakan kelicikan, kejahatan. Nah itu lewat pikiran. Dia nikmati. Wow. Ini sudah kayak joker ya Bapak Ibu ya. Sebelum dia menganiaya orang atau membunuh, dia sudah menikmati dalam pikiran. Halo? Dan sebelum dia membenci, dia menyatakan kebencian lewat perkataan, dia sudah menikmati lewat perasaan. Ini berbahaya kalau kita tidak paham. Ada orang menikmati masa lalunya yang jahat. Perasaannya itu bangga kalau menceritakan. Ini bahaya. Ya. Yang berikutnya keinginan mata. Keinginan daging dan keangkuhan hidup. Hati-hati. Dan banyak orang lewat pikiran itu, dia hidup dengan masa lalunya Bapak Ibu. Dia hidup dengan masa lalu. Iblis mengintimidasi pikirannya. Agar orang ini tidak bisa keluar dari masa lalunya. Nah, itu hati-hati. Itu faktor internal. Berikutnya. Semua kenikmatan semu, tadi yang kenikmatan semu masuk melalui apa? Mata, telinga, kebiasaan atau pengalaman. Pasti itu. Pasti masuknya lewat mata, telinga, dan kebiasaan. Perkataan itu termasuk kebiasaan. Kebiasaan berbicara, kebiasaan berkata-kata. Hati-hati dengan mulut ini Bapak Ibu. Hati-hati. Ya, kata Yakobus itu lidah ini kecil, tapi dapat membakar hutan Bapak Ibu. Lidah kecil, dia adalah alat yang kecil di bagian organ tubuh manusia, tapi bisa berbahaya, bisa menghancurkan dan membunuh manusia. Hati-hati. Lanjut. Faktor eksternal, ya, faktor eksternal. Sekarang, pasti iblis menggunakan objek atau media. Objek atau media yang ditawarkan. Contoh misalnya, media uang, betul?
harta, seks, kekuasaan, makanan, dan kemewahan. Iblis selalu menyediakan ini. Iblis selalu menawarkan kenikmatan semu untuk faktor eksternal, yaitu apa? Medianya pasti ada sesuatu yang dapat dilihat dengan mata, yang dapat dipegang dengan tangan, ya, dan dapat dinikmati oleh saya dan saudara. Pasti benda, sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipegang. Uang, harta, seks, kekuasaan, makanan, kemewahan, dan lain-lain. Nah, hati-hati. Ya, hati-hati. Berikutnya. Dunia menjadi pabrik dan alat untuk ditunggangi iblis dalam menjalankan misinya, membinasakan manusia. Sekali lagi, dunia ini menjadi pabrik dan alat untuk ditunggangi iblis dalam menjalankan misinya. Hal-hal yang diproduksi oleh dunia bisa menjadi tunggangan iblis. Apa saja teknologi, termasuk handphone ini Bapak Ibu, bisa ditunggangi iblis. Makanya jangan heran hari ini anak-anak rela pisah dengan orang tua tapi tidak boleh pisahkan dia dengan handphonenya. Betul? Dia rela berpisah dengan orang tuanya tapi tidak boleh pisahkan dia dengan handphonenya. Dia rela berpisah dengan orang tuanya tapi tidak boleh pisahkan dia dengan apa? Dengan game. Ya. Dia tidak mau, dia tidak mau. Dia tidak akan mau. Nah, itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu harus berhati-hati karena dunia ini adalah dunia yang penuh dengan berbagai macam hal. Mengerikan ini. Kalau kita tidak hati-hati Bapak Ibu. Mengerikan ya. Mengerikan. Mengerikan. Sangat mengerikan kalau kita tidak hati-hati. Nah, saya berharap Bapak Ibu dengan sharing firman Tuhan sore ini, kita mulai meningkatkan kewaspadaan kita karena setiap saya dan saudara sedang mengakhiri dan menyelesaikan umur kita masing-masing. Betul? Termasuk bumi ini. Bumi ini sedang menyelesaikan umurnya. Bumi sedang mengakhiri usianya. Termasuk saya dan saudara sedang mengakhiri usia kita masing-masing. Maka jangan kita lengah, ya. Dunia menjadi pabrik dan alat untuk ditunggangi iblis dalam menjalankan misinya, membinasakan manusia. Mengerikan Bapak Ibu. Iblis aktif mencari kelemahan atau celah manusia untuk dijadikan sasaran. Kita semua punya kelemahan. Ada kelemahan uang, ada kelemahan seks, ada kelemahan popularitas, kelemahan kekuasaan, ada kelemahan barang-barang branded, betul? Ada kelemahan makanan. Dia tidak bisa kalau tidak makan seibabi tiap hari, waduh, tidak mau dia. Tidak bisa tahan. Harus makan seibabi tiap hari. Ada yang maunya ayam goreng tiap hari. Macam-macam. Ya. Setiap kita punya kelemahan ya. Lanjut. Celah atau kelemahan yang terbuka akan menjadi pintu masuk iblis untuk menawan dan menghancurkan manusia. Ya, itu celah. Celah kita akan menjadi pintu masuk iblis. Ini harus ditutup. Harus kita yang tutup. Kita yang menciptakan celah itu kita yang harus menutup. Amin. Sekali lagi, kita yang menciptakan kelemahan itu kita juga harus menutup. Kenapa? Itu tanggung jawab saya dan saudara. Makanya Tuhan berikan kepada kita kehendak bebas. Dalam pilihan ada kekuatan, tapi dalam pilihan ada kelemahan. Amin. Sekali lagi, dalam pilihan memilih itu ada kekuatan, ada juga kelemahan. Tergantung itu akan menjadi kekuatan ketika pilihan kita telah ditaklukkan di bawah kebenaran firman Tuhan. Amin. Jika kehendak bebas kita yang di dalamnya ada begitu banyak keinginan pilihan tidak tunduk pada kehendak Allah, kepada kebenaran, maka pilihan-pilihan kita melalui kehendak bebas yang kita gunakan itu pasti tidak akan menjurus kepada kehendak Allah. Tidak mungkin menyenangkan hati Allah. Tidak mungkin memuliakan Allah. Kenapa? Karena kehendak bebas kita ini tidak takluk kepada kehendak Allah. Amin. Maka harus ditaklukkan. Lanjut. Mari cek kelemahan kita masing-masing. Ayo cek sekarang. Kehidupan mewah, barang mewah, kenikmatan dunia, popularitas, hidup bebas, pesta pora terus, jalan-jalan terus, makan terus, belanja terus, bersenang-senang terus, nonton terus. Apakah itu hidup yang kita inginkan?
Bodoh banget kita. Hidup yang berkualitas kekal ditukar dengan yang beginian. Walaupun tidak bisa dipungkiri apa yang ditawarkan iblis, kenikmatan semua itu sangat-sangat nikmat. Betul? Kenikmatan semua yang ditawarkan iblis sangat-sangat nikmat. Justru kita harus memiliki strategi bagaimana menaklukkan. Ya, lanjut. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Jadi, cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Jadi beda ya, uang bukan akar dari segala kejahatan, bukan. Cinta akan uang akar dari segala kejahatan. Uang tidak salah, uang justru diizinkan Tuhan untuk kita pakai untuk menjadi alat pendukung pekerjaan, kehidupan, pelayanan, dan segala macam. Tapi uang bukan Tuhan, uang bukan tujuan. Uang hanya alat. Maka uang harus dipergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jangan jadikan uang itu sebagai tuan bagi hidup saudara. Jadi akar dari segala kejahatan cinta, uang. Hati-hati Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang yang jatuh gara-gara uang. Hati-hati. Ya, hati-hati dengan barang ini. Lanjut. Mengejar kekuasaan. Ini nih yang ditawarkan iblis. Cek. Kalau bukan uang, apa saya punya kelemahan ini sebagai pintu masuk iblis? Kekuasaan bisa Bapak Ibu. Ini berbahaya kalau nggak diatasi. Ya, mengejar kekuasaan, bahaya. Jangan sampai kita melayani pun karena kita pengen berkuasa. Kekuasaan itu kan termasuk apa? Memang keinginan untuk mengatur dan menguasai orang. Ini hati-hati. Kekuasaan itu bukan di politik saja, di gereja juga ada kekuasaan. Menjadi gembala, wakil gembala, atau orang yang dipercaya untuk mengatur, itu kekuasaan. Ya, hati-hati. Lanjut. Kenali benih jahat iblis. Perusak hati nurani. Apa itu? Pemberontakan. Ini benih jahat. Pemberontakan. Kebencian, kemarahan. Saya jelaskan dulu ini. Dengar baik-baik Bapak Ibu. Hari-hari ini kita sulit menemukan anak-anak remaja yang taat. Betul? Sulit menemukan anak-anak generasi milenial yang taat dan menghormati orang tuanya. Dan genaplah apa yang dikatakan 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1-9. Keadaan manusia di akhir zaman. Jelas sekali saya bacakan. Mengerikan Bapak Ibu. Ini mengerikan kalau ini kita tidak antisipasi. Generasi kita, anak-anak kita adalah orang yang menjadi prioritas untuk diselamatkan. Amin. Harus. Keadaan manusia pada akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama dan lain-lain. Ini keadaan manusia di akhir zaman. Sudah dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada Timotius. Itu ribuan tahun yang lalu. Keadaan manusia di akhir zaman adalah satu. Dari 18 ciri-ciri keadaan manusia di akhir zaman adalah akan lahir anak-anak generasi yang memberontak terhadap orang tuanya. Generasi yang bertumbuh dalam kebencian dan kemarahan. Dan hari ini terjadi mereka. Mata kepala kita melihat langsung generasi yang bertumbuh tanpa ketaatan kepada Tuhan, tanpa ketaatan kepada orang tua, tanpa menghormati orang tua. Itulah generasi. Tidak semua, tapi sebagian besar generasi yang bertumbuh hari ini adalah generasi berontak. Kalau dia tidak berontak langsung, dia berontak secara diam-diam. Pemberontakan itu ada yang langsung ketahuan, langsung kelihatan, tapi ada yang diam-diam. Tersimpan dalam hatinya, pikirannya. Orang tua sudah tidur, dia masih main game sampai jam dini hari. Itu pemberontakan Bapak Ibu. Bahaya. Dan hari ini generasi di Eropa, Amerika, waduh, mengerikan Bapak Ibu. Saya membaca Barna Institute punya hasil survei, makin hari makin sakit kepala saya Bapak Ibu. Karena jumlah generasi ateis di Amerika, Eropa itu makin hari makin naik. Jumlah LGBT, angka jumlah LGBT di Eropa, Amerika makin naik. Indonesia juga bertambah terus. Artinya kejahatan terus bertambah.
Strategi iblis untuk menghancurkan manusia, makin berinovasi. Bayangkan, iblis aja berinovasi dalam strategi menjatuhkan manusia. Bagaimana dengan gerejanya? Bapak Ibu, pastikan kita adalah orang-orang yang terlibat dalam misi penyelamatan generasi di akhir zaman. Percuma hidup kita kalau kita tidak punya misi untuk menyelamatkan generasi. Kenali benih jahat iblis perusak hati nurani. Di samping kiri kanan kita mungkin sudah ada banyak anak remaja. Atau mungkin anak kita sendiri yang hidupnya berontak. Banyak orang tua sudah kehilangan anaknya di depan matanya. Banyak orang tua yang sudah kehilangan anaknya di dalam rumahnya. Kehilangan anak, tapi anak masih dalam rumah, tinggal sama-sama. Seperti Yudas. Hidup bersama Tuhan, Yesus. Jalan terus ikut pelayanan bersama Yesus. Tapi hatinya tidak bersama Yesus. Fisiknya bersama Yesus. Tapi hatinya tidak bersama Yesus. Jangan banyak anak-anak remaja, banyak anak muda hari ini. Fisiknya masih bersama-sama orang tuanya di rumah. Tapi hatinya sudah nggak bersama orang tuanya. Artinya orang tua sudah kehilangan anaknya di dalam rumahnya sendiri. Pencurian terbesar generasi hari ini adalah bukan pencurian teknologi. Bukan pencurian ilmu pengetahuan. Adalah pencurian kebenaran yang seharusnya menjadi milik generasi. Anak-anak tidak mendapatkan kebenaran yang seharusnya menjadi warisan kekal bagi anak-anak. Kenapa? Orang tua tidak mengajarkan. Atau mungkin mengajarkan, tapi tidak sekuat media mengajarkan. Maka, apa yang diajarkan orang tua karena tidak kuat, diambil oleh iblis. Gak kuat, kebenaran tumbuh. Gandum gak kuat, tinggal di antara ilalang, Bapak Ibu. Maka orang tua harus lebih banyak. Serius konsentrasi. Jangan pernah pergi ke sorga sendiri, Bapak Ibu. Apalagi Anda pergi ke sorga, mengumpet-ngumpet, sembunyi-sembunyi. Kita harus menggandeng banyak orang pergi ke sorga. Amin. Kita harus mengajak banyak orang pergi ke sorga. Tidak mungkin orang masuk sorga kalau orang itu egois. Ajak semua orang. Beritakan kebenaran. Ajak orang. Minimal orang di dalam rumahmu. Keluargamu, anakmu. Jangan biarkan anakmu bertumbuh dalam pemberontakan. Yang akan membawa dia kepada kebinasaan. Jangan biarkan anakmu bertumbuh dalam kebencian. Ada banyak anak-anak benci sama orang tuanya. Papa saya jahat, papa saya tidak pantas jadi papa saya. Papa saya tidak pantas jadi orang tua saya. Ada yang bertanya dulu sama saya, Pak, kenapa saya punya orang tua seperti ini, Pak? Kenapa papa saya begini, Pak? Kenapa, Pak? Kenapa papa saya tidak sebaik yang itu? Tetangga, teman saya punya papa baik. Teman saya punya mama baik. Banyak anak yang bertanya. Tapi kalau anak itu ada sedang nonton hari ini, saya mau kasih tahu sama saudara. Kelahiranmu sudah dalam perhitungan yang akurat oleh Tuhan. Artinya, kalau bintang Tuhan tempatkan akurat, di setiap posisi akurat sehingga tidak terjadi tabrakan, menghasilkan kehidupan. Bintang-bintang berputar, berotasi, tidak tabrakan. Bintang saja akurat Tuhan tempatkan. Dengan begitu hati-hati Tuhan menempatkan bintang. Dengan tepat, akurat. Pasti Tuhan menempatkan saya dan saudara di dalam keluarga dan orang tua yang sangat tepat. Tepat, Pak, tapi papa saya memberontak, Pak. Mama saya bodoh, terbelakang, Pak. Menjengkelkan kalau ngobrol. Tidak, mereka tetap orang tuamu yang terbaik. Tepat. Iblis hanya akan menciptakan kebencian yang akan menghasilkan pemberontakan dalam hatimu. Hai anak muda, dimanapun Anda ada. Anda yang menonton, mengikuti ibadah ini. Tuhan mengasihi saudara. Kalau ada orang tua yang mengikuti, dan Anda tidak menjadi orang tua yang baik, bertobat. Telepon anakmu, bicara kepadanya. Atau kalau ada anakmu di rumah, segera pulihkan hubungan orang tua dan anak. Karena kalau Anda baca dalam akhir dari kitab perjanjian lama dan awal dari perjanjian baru, semua beritanya apa? Tuhan memulihkan dulu hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak. Amin. Ada pemulihan keluarga dulu, orang tua anak. Itu berita yang paling hebat. Dan kekristenan, kekuatannya ada pada keluarga. Maka orang tua, anak-anak, kita harus selamatkan. Kita harus pulihkan, kita harus muridkan mereka. Nah, berikutnya. Ada benih jahat yang lain, boleh klik lagi. Benih jahat yang lain adalah ketidakpuasan, kekecewaan, kepahitan, dendam. Ini ada di mana-mana. Tadi juga ada di mana-mana. Pemberontakan, ada di mana-mana Bapak Ibu. Kebencian, kemarahan. Banyak anak yang benci orang tuanya, marah. Tapi ketidakpuasan juga ada. Banyak orang yang tidak puas dengan apa? Gajinya, betul?
Itu benih. Banyak orang tidak puas dengan keadaannya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan suaminya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan istrinya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan orang tuanya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan anaknya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan apa yang dia dapat hari ini. Banyak orang tidak puas dengan jabatannya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan pelayanannya hari ini. Banyak orang tidak puas dengan apa yang dia miliki hari ini. Ketidakpuasan yang terus-menerus menguasai seorang, itu bukan dari Tuhan. Ketidakpuasan itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan mengajarkan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Amin. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal. Ternyata obat untuk membunuh kekecewaan, obat untuk membunuh ketidakpuasan atas apa yang Anda terima. Satu, belajarlah untuk bersyukur. Ternyata belajar bersyukur ini sebenarnya ini kan gampang-gampang susah. Tetapi itulah pelajaran yang Tuhan ajarkan kepada saya saudara. Ya. Kita tidak bisa melawan iblis kalau kita tukang bersungut-sungut. Bersungut-sungut terus, mengeluh terus. Apa aja mengeluh. Uang kurang mengeluh. Panas mengeluh. Hujan mengeluh. Nasi lembek mengeluh. Nasi keras mengeluh. Semua mengeluh. Anjing masuk mengeluh. Kucing masuk mengeluh. Nyamuk masuk mengeluh. Semut masuk mengeluh lewat di sampingnya, di depannya, mengeluh. Ya ini kan kebiasaan buruk ini. Semua orang yang suka mengeluh tidak menghasilkan kesehatan yang baik. Pasti itu. Ya. Akan ada banyak ketidakpuasan yang akan kita hadapi. Perlakuan-perlakuan yang seolah-olah kita pikir tidak adil, betul? Di luar harapan akan menghasilkan ketidakpuasan. Dan ketidakpuasan akan menghasilkan kekecewaan. Kekecewaan akan menghasilkan apa? Kebencian, betul? Kemarahan, kebencian, kepahitan, dendam. Nah, semua itu. Tetangga mereka semua. Lanjut. Benih jahat iblis perusak hati nurani yang lain adalah kebohongan. Bapak Ibu, hati-hati ini. Kenapa orang bisa berselingkuh? Pasti pertama sudah dimulai dengan apa? Bohong. Pasti itu. Yang berselingkuh pasti bohong sama istrinya. Ya. Karena yang berselingkuh itu pasti sudah punya pasangan. Ya. Kebohongan ini menjadi benih yang sangat jahat. Dan Bapak Ibu harus segera keluar dari hal ini. Anak-anak, jangan dibiarkan anak mulai terbiasa berbohong. Ini berbahaya Bapak Ibu. Berbahaya. Sangat berbahaya. Dampak buruknya banyak Bapak Ibu. Ya. Kelicikan. Orang yang sudah licik pasti sudah punya benih bohong duluan. Tidak mungkin dia licik kalau tidak pernah berbohong. Jelas? Pasti. Dan pasti tetangganya tipu daya. Ini tetangganya, benih-benih jahat ini. Tipu daya. Kemunafikan. Munafik, gak tulus Bapak Ibu. Ini mengerikan. Jangan biarkan benih jahat ini menggerogoti hidup saya dan saudara. Ini berbahaya. Jangan menikmati kelicikan saudara. Misalnya Anda menjahati orang, orang kecelakaan jatuh, ketawa. Hahaha. Misalnya ya, Anda taruh batu, orang lewat, orang jatuh. Ketawa. Hihi, rasain. Nah ini kan licik benernya orang. Dia bersuka cita di atas penderitaan orang. Ini licik, mengerikan, bahaya. Ya, terus kerjaannya tipu-tipu, bohong-bohong. Nggak bagus Bapak Ibu. Ya, munafik. Apa enaknya kita menikmati kemunafikan? Nggak enak. Munafik. Kemunafikan itu berbahaya. Ya, coba cek kita ini munafik nggak sih? Munafik itu kan begini, tidak apa adanya, tidak pernah jujur Bapak Ibu. Sama ini. Cek. Jangan sampai kita betul kita tidak bunuh orang. Kita tidak pukul orang. Tapi di kedalaman batin kita apa? Ada nggak benih-benih ini? Cek dulu. Sebelum kita pulang, cek dulu. Kita sulit untuk intim dengan Tuhan, sulit untuk hidup suci. Kalau kita masih punya benih-benih ini. Ini benih jahat. Tidak mungkin kita memiliki akses untuk ketemu Tuhan kalau licik, tipu daya, munafik, tukang bohong, aduh. Nurani kita pasti akan menuju. Jangan merusak hati nuranimu dengan hal ini. Lanjut. Benih jahat yang berikutnya kesombongan. Sombong, angkuh, arogansi. Saya bagiannya apa? Saya masih bergumul dengan kesombongan. Saya bergumul tiap hari, makanya saya terus mencari Tuhan. Terus menerus. Harus.
Dan kita harus berjuang. Tidak ada orang yang sempurna, tapi harus berjuang. Tidak boleh biarin itu. Tidak boleh menikmati kesombonganmu. Tidak boleh menikmati keangkuhanmu. Tidak boleh menikmati sikap arogansimu. Nggak boleh. Saya tidak boleh menikmati kesombongan saya. Nggak boleh. Walaupun enak, seolah-olah enak, tapi itu menghancurkan nurani saya. Ternyata itu berbahaya sekali. Ciri-cirinya suka dipuji, haus pujian, suka dihormati, gila hormat, mengerikan Bapak Ibu. Mengejar popularitas, bicara tinggi-tinggi terus. Yang parah kalau misalnya Bapak Ibu miskin, tapi ceritanya Bapak Ibu orang kaya. Waduh, mengerikan itu. Itu sombong tingkat tinggi itu. Tingkat dewa. Tidak punya uang, bilang banyak uang. Aduh. Yang parah kalau begini. Anda sudah ngomong gak nyambung. Anda bilang, beta ini lulusan Harvard. Tapi ngomong aja hal-hal yang kecil gak nyambung. Jangan. Aduh, sudahlah, kita mau ngomong apa lagi. Ini salah ngomong. Banyak orang berbicara itu dalam halusinasi. Wah, saya berpulang dari Amerika, Eropa. Waduh, ternyata mimpi aja itu. Nah, yang berikutnya ketidakpastian. Nah, ini hati-hati generasi muda. Iblis menanamkan benih ketidakpastian, keraguan-raguan, dan kebimbangan. Ini yang ditanam. Relativisme, abu-abu, kebebasan atau liar. Mengerikan ini kalau tidak disadari, ya. Mengerikan. Jadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Anak-anak kita hari ini, mereka itu mendapatkan serangan dari iblis adalah iblis menyerang logika mereka. Kenapa? Karena anak-anak remaja di usia-usia mulai usia 7, ini masih anak-anak ya. Ketika remaja kan 12-13. 12-13 itu usia pencarian identitas. Dia memiliki curiosity yang sangat tinggi, keingintahuan tinggi tentang siapa dirinya, tentang siapa teman-temannya, tentang bagaimana kehidupan ini. Bagaimana supaya sukses, bagaimana supaya berhasil, bagaimana supaya jadi orang kaya. Itu pencarian semua ada di usia 12 sampai usia 20 tahun. Iblis tahu bagaimana supaya iblis bisa merebut generasi ini. Maka iblis menanamkan benih-benih, salah satunya ketidakpastian. Dia menanamkan ketidakpastian dalam hal kebenaran. Makanya banyak anak Kristen, remaja Kristen di Eropa, Amerika, langsung memilih untuk tidak menjadi Kristen. Halo? Karena ketika iblis menyerang logika dengan pertanyaan-pertanyaan, asumsi, dia mengintimidasi pikiran-pikiran anak muda. Kalau ini seperti begini kalimatnya. Kalau Tuhan itu ada, berarti jelas dong, nyata dong. Kok Tuhan itu enggak? Masa Tuhan itu kita aja manusia bisa nyata begini, misalnya ya. Dan kalau Tuhan itu ada, logika kita pasti bisa menerima. Maka buku Friedrich Nietzsche itu, Tuhan sudah mati itu laris manis kan. Dari abad ke-19 ke-20. Mati. Itu laris manis Bapak Ibu. Menggoyang, menggoncang logika. Ketidakpastian. Hati-hati. Keraguan-raguan. Kalau ketidakpastian, orang berpikir begini, orang Kristen. Tuhan bilang mau datang, kok sampai sekarang nggak datang, betul? Katanya mau datang, dari dulu bilang mau datang Tuhan, kok nggak datang? Lama-lama orang ragu dan merasa tidak pasti. Padahal dengar baik-baik, iman Kristen lebih pasti daripada kepastian, amin. Minggu lalu saya ngomong gitu. Kenapa? Karena bukti historisnya jelas. Bukti historis, bukti empirisnya ada. Pribadi yang mengatakan akulah jalan kebenaran hidup. Pribadi itu yang telah menebus dosa saya dan saudara. Yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tergantung di Golgota. Menyerahkan nyawa. Rela mati di kayu salib. Demi menebus dosa saya dan saudara. Tetapi bukan cuma mati. Pada hari yang ketiga Alkitab mencatat. Dia bangkit dari antara orang mati. Amin. Dan selama 40 hari. Dia melakukan penampakan diri. Membuktikan bahwa aku bukan hanya mati, tapi aku telah bangkit. 40 hari. Menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang kata Alkitab. Dan itu bukti empiris. Itu bukti historis yang tidak dapat disangkal oleh apapun. Artinya yang saya mau katakan, iman Kristen lebih pasti dari sebuah kepastian. Artinya, kepastian yang keluar dari mulut manusia bisa berakhir seiring dengan usianya berakhir. Amin.
Tetapi iman Kristen yang lahir dari kekristenan pribadi Kristus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan sekarang ini telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak pernah mati selama-lamanya. Dia sudah hidup. Dan dia bilang, aku pergi untuk menyiapkan tempat buat saya dan saudara. Pasti kekristenan itu. Bukan tidak pasti. Hanya orang yang tidak mengenal Kristus yang bilang tidak pasti. Makanya saya sampaikan, kekristenan, iman Kristen lebih pasti dari kepastian itu. Karena kepastian disampaikan oleh manusia bisa berakhir seiring dengan usia 70 tahun. 50 tahun. Atau kalau gurunya mati, ya mati. Tapi Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Bapa hari. Amin. Itu kekristenan, kuat sekali Bapak Ibu. Jangan anggap remeh dengan kekristenan. Waduh, kalau kita anggap remeh, kita belum kenal siapa Yesus itu. Relativisme, abu-abu, bebas. Maka lihat gambar itu. Itu gambar kelompok LGBT. Wah, kita mengalami tantangan yang luar biasa generasi hari ini. Generasi hari ini, generasi yang sulit diselamatkan. Sulit untuk diajak hidup kudus. Sulit untuk percaya kepada Kristus. Sulit diajak untuk percaya. Karena mereka telah mendapatkan satu masukan yang berbeda dengan kebenaran Kristus. Makanya ketika ditanya kepada generasi milenial di Eropa dan Amerika. Kenapa kamu Kristen, kamu tidak menyatakan diri kamu itu Kristen? Malah kamu bilang kamu ateis. Kamu bangga menyatakan dirimu ateis di depan publik loh. Dia bilang, saya ini ateis. Dan mereka berlomba-lomba menyatakan diri. Ateis. Ditanya, kenapa dalam surah itu? Kenapa kamu ngomong begitu? Ya iya. Loh, bukannya kamu Kristen? Kristen itu kan agama yang ketinggalan zaman. Tidak bisa dibuktikan secara logika. Itu menurut mereka. Loh, jadi apa kepercayaanmu hari ini? Anda tahu mereka jawab apa? Mengerikan jawabannya mereka. Mereka jawab, kepercayaan kami adalah apa yang kami suka itu yang kami percayai. Gereja terancam kehilangan generasi yang beriman. Gereja terancam kehilangan generasi yang memiliki identitas iman Kristen. Makanya ada prediksi dari para ilmuwan, para ahli. Kalau ini tidak diatasi di Eropa Amerika, kekristenan Eropa Amerika tidak diatasi, maka akan ada kemungkinan diprediksi 50-100 tahun ke depan agama Kristen di Eropa Amerika lenyap, punah. Sudah pikir ini mudah, ini biasa. Ini tidak biasa. Kita boleh kehilangan handphone kita boleh kehilangan uang kita. Kita boleh kehilangan momentum, kesempatan pesawat terlambat, nggak masalah. Harusnya tidak boleh, tapi ya oke. Kita boleh kehilangan barang-barang kita di rumah. Kita boleh kehilangan kesempatan untuk misalnya mungkin studi. Tapi satu, kita tidak boleh kehilangan kesempatan untuk hidup kekal. Amin. Kita tidak boleh kehilangan generasi yang beriman kepada Kristus. Kita tidak boleh kehilangan generasi yang kudus, yang suci. Makanya kami sampaikan ulang-ulang kepada pimpinan sekolah dan mentor generasi unggul. Sekolah Kristen generasi unggul dibangun dan didirikan. Tujuan satu, menjadi pusat pendidikan dan pemuritan, penyelamatan generasi bagi Kristus Yesus. Sekolah Kristen generasi unggul harus mempersiapkan generasi yang siap untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali. Harus. Itu baru sekolah benar, sekolah Kristen benar. Tapi kalau cuma pindahkan knowledge, transfer knowledge, membuat anak dari yang tidak tahu jadi tahu, itu biasa. Tapi kalau sekolah Kristen mampu membawa anak-anak untuk mengenal Tuhan dan membentuk karakter anak-anak seperti Kristus, membangun generasi yang kudus, yang suci, itu yang Tuhan suka. Amin. Orang bilang sulit, ya betul-betul sulit, maka harus berjuang. Dan Anda tahu, pencapaian tertinggi kekristenan adalah ketika seseorang menjadi serupa dengan Kristus. Karena Kristuslah satu-satunya kebahagiaan saya dan saudara. Bagaimana kita bisa jadikan dia sebagai kebahagiaan kalau kita tidak pernah punya relasi dengan dia? Bagaimana kita punya relasi kalau kita tidak pernah berkomunikasi dengan dia? Amin. Hanya relasi yang menciptakan kasih, yang menumbuhkan kasih. Tidak ada kasih bertumbuh tanpa relasi. Jadi kita tidak mungkin jatuh cinta sama Yesus kalau kita tidak punya relasi, hubungan, kalau kita tidak punya komunikasi. Dan dalam komunikasi harus ada interaksi. Dengar apa yang Tuhan mau bicara. Saya setiap jam 3 sampai jam 4
Kadang kala jam 3.30, kadang kala jam 2, 2.30. Tapi tidak pernah lewat jam 4. Harus ketemu Tuhan. Makanya saya senang nyanyi-nyanyi lagu. Ini ada lagu yang saya lagi senang, lagu ini, satu ini. Ku gores jiwaku. Ku gores jiwaku. Saya lagi suka ini lagu Bapak Ibu. Ini lagu mantap ini. Ayo kita nyanyi sama-sama ya. Bagus ini lagu Bapak Ibu. Yang belum tahu kita belajar sama-sama ya. Haleluya. Ya Bapa, kami ingin mencintaimu sampai nafas kami berakhir. Dan kami ingin bersama Engkau selama-lamanya di surga yang kekal. Ku gores jiwaku untuk mencintaimu. Cinta yang tak pernah kutemukan. Cinta yang tak pernah kutemukan. Ku pacu hasratku. Lebih cepat. Ku pacu hasratku. Tuh tetap bertahan agar tak pernah padam kemarau hidupku. Kemarau hidupku tak akan mereda. Gelora nan suci di kalbu. Lebih cepat sedikit. Tak akan berujung desak bisikanku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Kula bukan, kula bukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa, tentu kau merasa ya, ku rasakan setelah kita berjumpa, ya Bapak. Setelah kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta, jalinan cinta kita nan abadi. Ini lagu bagus sekali Bapak Ibu. Kita harus belajar Bapak Ibu ya. Nah lanjut Bapak Ibu. Ketiadaan kebenaran mengakibatkan anak-anak generasi kita, remaja kita, milenial kita. Hari ini lanjut. Mereka melakukan hal-hal yang aneh, tapi bagi mereka adalah sebuah kebanggaan. Betul? Coba lihat di gambar itu. Laki dengan laki. Banyak negara sekarang sudah setujui pernikahan sejenis. Menjijikkan Bapak Ibu. Menjijikkan. Menjijikkan ini Bapak Ibu. Ini akibat dari ketiadaan kebenaran dalam hati generasi. Yang ada adalah samar-samar. Yang ada relatif semuanya. Mereka mengatakan relatif Pak. Kebenaran buat Pak bagi kami itu relatif. Mengerikan kalau anak remaja sudah ngomong begini Bapak Ibu. Karena bagi mereka, yang mereka percaya adalah yang mereka suka. Bahaya nggak kira-kira kalau anak-anak kita ngomong. Ditanya, apa kepercayaanmu? Kepercayaan saya Papa, yang aku suka, itu yang aku percayai.
Waduh, mengerikan Bapak Ibu. Ini gelombang kebinasaan lagi melanda generasi hari ini. Gereja, orang tua, sekolah Kristen harus sigap melakukan revolusi pelayanan yang berbeda. Pendidikan kita harus revolusi. Tidak boleh biasa-biasa. Maka tadi saya pimpin rapat dengan istri kepada pimpinan sekolah generasi Unggul Kupang. Saya sampaikan kepada mereka, tidak boleh biasa-biasa. Pimpinan sekolah punya kekuatan spiritual. Harus punya keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak bisa kontrol mereka belajar daring, betul? Mereka belajar sendiri. Siapa yang tahu mereka mau ngapain, kita nggak tahu. Apalagi kalau orang tua kerja. Yang bisa mengontrol mereka ketika pimpinan sekolah, mentor, mereka mengajar bekerja dengan spiritual yang kuat. Ada relasi yang kuat dengan Kristus. Roh Kudus bekerja ketika Anda berbicara, ada di bawah ilahi. Ada otoritas ilahi. Sehingga setiap apa yang Anda katakan, anak-anak dengar, menghormati, mendorong mereka untuk mencintai Tuhan. Untuk berjumpa dengan Tuhan. Itu spiritual yang kita harus bangun tiap hari. Sistem alat tools tidak bisa mengontrol mereka. Tidak bisa. Terbatas kita Bapak Ibu. Kita harus punya kekuatan spiritual untuk menggiring mereka, mengubah mereka. Orang tua harus berbicara kepada dengan wibawa ilahi, otoritas ilahi. Bagaimana dia punya wibawa ilahi, otoritas ilahi? Sedangkan papa mamanya tidak tahu berdoa. Mamanya tidak tahu ibadah. Hanya cuma jago belanja. Papanya workaholic, mamanya shopaholic. Papanya tukang cari uang, mamanya tukang kasih habis uang. Anaknya tukang melawan. Semua tukang-tukang di situ. Mengerikan kalau keluarga begini Bapak Ibu. Ini bukan zaman yang biasa. Ini zaman yang extraordinary. Kondisi kita extraordinary. Maka kita harus extraordinary dalam menyelamatkan generasi kita. Iblis tidak bisa dilawan dengan cara biasa. Super ekstrim. Makanya saya gila cari Tuhan Bapak Ibu. Gila saya tanya sama istri saya, sama anak saya. Oh, anak saya, istri saya tahu semua. Orang rumah tahu sama saya. Saya tidak biarkan hidup saya biasa. Oh nggak bisa. Saya harus cari Tuhan. Mau capek, mau apapun, sakit. Saya harus cari Tuhan. Setiap dini hari. Dan malam-malam kami selalu IPK, ibadah pemuritan keluarga. Dan saya selalu bayangkan tiap hari. Saya ada di surga. Menikmati taman surga. Ketemu Tuhan Yesus dan semua orang-orang kudus di sana. Wah ada Paulus, Abraham, Daud dan wah. Waduh. Dan saya terus memprogram hati saya, hidup saya. Hanya Kristus yang bisa bahagiakan saya. Waduh. Tiada yang kunantikan. Apalagi sih yang kita nantikan? Cuma satu, ketika kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi itu sulit untuk kita rasakan, kita bayangkan. Sulit kita untuk membayangkan ini gimana ya. Apa yang kita bisa nikmati dari Tuhan Yesus? Kita susah. Kenapa? Kita tidak punya hubungan dengan Dia. Tidak mungkin Anda mencintai orang yang Anda tidak pernah kenal. Amin. Tidak mungkin. Sekali lagi, kenapa kita susah mencintai Tuhan? Kenapa kita susah mengasihi Tuhan? Karena kita tidak pernah berkomunikasi dengan Dia. Karena sesungguhnya kita tidak kenal Dia. Makanya kita susah mencintai orang yang tidak kita kenal. Amin. Kita sulit mencintai pribadi yang kita nggak kenal. Makanya kalimat Yohanes pasal 17 ayat 3 itu jelas, kenal. Dan Paulus ngomong, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Amin. Kenapa? Paulus sudah ketemu. Tidak mungkin kehendak Paulus adalah Kristus, mengenal Kristus kalau tidak pernah ketemu. Amin. Amin. Tidak mungkin. Maka Paulus dikenal sebagai Rasul Eskatomania. Dia pengen pulang, pengen langsung ketemu Yesus. Tapi dia bilang, tapi kalau saya masih hidup, hidupku harus memberi buah. Tapi selama hidup dia sudah pengen ketemu Tuhan Yesus sebenarnya. Kenapa dia sudah kenal? Maka kita harus mengenali Dia. Membangun relasi, komunikasi, interaksi, berdialog. Terus dengan Tuhan Yesus. Sehingga bertumbuh kasih itu, cinta itu. Waduh. Maka baru kita bisa mencintai Dia. Kita tidak bisa mencintai pribadi yang kita tidak kenal. Amin. Kasih itu tidak bisa bertumbuh kepada kita kalau orang itu kita tidak kenal.
Tidak mungkin kita mengasihi orang yang tidak kenal. Tidak mungkin. Bagaimana supaya mengenal? Bangun relasi. Terus setiap hari. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Beda Bapak Ibu. Pasti beda. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Amin. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Amin. Di sisa hari-hariku berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Kita sedang mengakhiri umur kita masing-masing. Pastikan kita mengakhiri dengan cara yang Tuhan kehendaki. Lanjut lagi, klik lagi ya. Persiapkan dan perlengkapi diri. Bagaimana caranya, Pak? Oke, kita mulai dengan sadarlah. 1 Petrus 5 ayat 8-11 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Yang kita baca tadi. Kita mulai pembahasannya. Secara struktur bahasa, nasihat tersebut dituliskan dalam bentuk kata perintah aktif. Kata sadarlah menggunakan kata Yunani nepsate yang berarti tidak mabuk, memiliki akal pikiran yang jernih dan kesadaran secara penuh. Itu artinya, lanjut. Dalam konteks penggunaannya, nepsate memiliki arti mengendalikan cara berpikir dan tidak terjerumus dalam bahaya pemikiran sesat. Itu artinya. Kata nepsate dapat diartikan juga sebagai peringatan bagi kita untuk tidak tertidur. Tidak lagi hidup dalam kegelapan, dalam kemabukan dosa sehingga menyebabkan murka Tuhan. Itu arti kata nepsate. Sadarlah, bangun. Kendalikan pikiranmu, itu artinya. Lanjut. Kata nepsate juga berarti bahwa orang percaya tetap memiliki pengendalian diri secara aktif dalam iman, kepercayaan, dan pengharapan pada keselamatan yang dari Tuhan. Terus menerus kita fokus kerjakan keselamatan. Terus kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu arti nepsate, sadarlah. Dan sadarlah bahwa keselamatan tidak dapat diganti dengan apapun. Mahal, Bapak Ibu. Lanjut. Ada kata berjaga-jaga, sadarlah dan berjaga-jagalah, betul ya? Berjaga-jagalah dalam bahasa Yunani menggunakan kata gregoresate. Secara hurufiah berarti berhati-hati. Tetap terjaga meskipun pada waktu beristirahat. Jadi walaupun kita beristirahat, tidak boleh lengah. Tetap berjaga-jaga, itu arti kata berjaga-jaga dari kata Yunani gregoresate. Ada kata berjaga-jaga macam-macam kata Yunani. Ada gregoresate, ada pseko, ada fulazi, dan macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, kata gregoresate digunakan juga secara perlambangan. Sehingga memiliki arti tetap terjaga, selalu siap siaga dan bersiap-siap. Jadi terus siap siaga. Kewaspadaan itu 24 jam per hari. Terus menerus, apa yang kita waspadai? Apa yang harus kita siagakan? Pikiran kita, amin. Hati kita. Makanya Pak Stephen punya lagu itu bagus tuh. Jagaku Tuhan, ya. Jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya, ku
percaya kau setia. Yes, pegang tanganku. Amin. Rohmu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Waduh, bagus. Jaga. Kita harus menjaga, ya, keselamatan dibayar dengan mahal oleh Kristus dengan darahnya sendiri. Jangan ada sia-siakan. Arti lainnya berjaga-jagalah adalah siap siagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Mata kita tetap terbuka, tidak tertidur, sehingga ia dapat terjaga melihat apa yang sedang terjadi. Amin. Kita bisa melihat semua yang terjadi di dunia ini dengan baik-baik. Semua sepertinya yang kita lihat, baik fenomena alam maupun fenomena sosial dan fenomena yang lain, virus di mana-mana, ekonomi, semua itu menandakan bahwa semuanya sedang berproses menyelesaikan umurnya masing-masing. Bumi sedang menyelesaikan usianya. Manusia sedang menyelesaikan usianya. Termasuk alam semesta, bumi ini khususnya, sedang menyelesaikan usianya. Tandanya bahwa ini sudah hari terakhir. Harus bersiapkan diri Bapak Ibu. Kita tidak tahu kapan kita mati. Kematian tidak melihat dan memandang usia. Karena tidak ada persyaratan kematian dari sisi usia. Siapapun bisa mati. Amin. Anak yang baru lahir 1 minggu sudah mati, bisa mati juga. Apalagi Anda yang umur 50, 60, 40. Lanjut. Apa yang perlu dijaga Pak? Klik lagi. Ini nih. Terus lagi. Kok enggak ada kata itu? Mata, telinga, dan mulut. Matamu harus jaga dari semua tontonan. Amin. Video yang Anda tonton hati-hati. Cek baik-baik, selektif, betul. Pastikan yang masuk adalah hal-hal yang berhubungan dengan kebenaran. Hal-hal yang berhubungan dengan pikiran Kristus. Hal-hal yang berhubungan dengan perasaan Kristus. Hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Allah. Agar apa? Pikiran kita berkualitas Kristus. Amin. Berkualitas kekal. Sehingga pikiran yang benar, yang dibersihkan oleh kebenaran, perasaan yang terus dipenuhi dengan kebenaran, kita akan memiliki yang namanya phroneo, memiliki pikiran perasaan Kristus, sehingga kita berangsur-angsur mengalami perubahan, pertumbuhan terus ke arah Kristus, sehingga pada akhirnya kita menjadi serupa dengan Kristus sebagai pencapaian tertinggi orang percaya. Sudah bisa bayangin? Kita diberikan kehormatan akses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nanti setiap hari Minggu saya akan bahas itu. Minggu depan saya akan bahas tentang iman habis pakai. Iman habis pakai. Mengerikan. Banyak orang memiliki iman Kristen tapi iman habis pakai. Waduh, kasihan. Mengerikan. Tapi setiap hari Minggu saya akan bicara tentang mengapa kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Kajian historis, kajian teologis, kajian psikologis, dan kajian eskatologis. Orang pasti ketika mendengar begini, orang kan tidak punya sesuatu untuk membantah Kristus. Tidak punya alasan tidak percaya kepada Kristus. Luar biasa kebenaran-kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Jaga mata, jaga mulutmu. Jaga, hati-hati. Jangan oleh karena mulutmu orang lain bisa berantem, orang lain bisa bunuh orang lain. Telingamu, sendengkanlah telingamu. Kata Mazmur, sendengkanlah telingamu. Sendengkan kepada siapa? Kepada Tuhan pribadi yang telah menciptakan telinga kita, agar telinga kita hanya mendengarkan kebenaran. Amin. Ini bicara tentang pergaulan. Telinga bicara pergaulan. Dengan siapa Anda bergaul? Perkataan-perkataan orang yang menjadi teman pergaulanmu, itu akan mempengaruhi nilai, mempengaruhi watakmu, tabiatmu, sifatmu, perilakumu. Maka kalau Anda bergaul dengan Tuhan, Dia adalah pribadi yang maha suci, maka Anda akan berangsur-angsur memiliki pikiran yang jernih. Amin. Anda akan senang dengan kesucian hidup. Wah, luar biasa. Lanjut. Kata tunduklah dari kata Yunani hupotasso yang berarti menundukkan diri, menaklukkan diri, dan merendahkan diri. Di bawah, under. Anda menundukkan diri di bawah siapa? Di bawah keegoisanmu? Atau di bawah siapa? Tundukkanlah diri kita di bawah Kristus. Amin. Karena inilah yang bisa membuat kita bisa melawan iblis.
Kita tidak bisa melawan iblis tanpa kita menundukkan diri. Amin. Kepada Kristus Yesus. Lanjut. Apa yang harus kita tundukkan? Apa yang harus kita taklukkan? Apa yang harus direndahkan? Lanjut. Catat ini Bapak Ibu. Kesombongan, kecongkakan, keinginan jahat, hawa nafsu, hati yang mencintai dunia. Tundukkan itu. Kesombongan kita harus tundukkan di bawah Kristus. Kesombongan kita ditundukkan kepada Kristus. Sehingga Kristus yang merintah dalam seluruh hidup saya dan saudara. Tidak ada keangguhan. Harus berjuang. Saya punya kelemahan kesombongan saya. Saya harus tundukkan, cari Kristus tiap hari. Terus cari Dia. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Itu lagu bagus sekali. Gunung batuku. Waduh, itu bagus sekali. Coba, sekalipun. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Waduh. Pastikan apa yang kita lakukan dan kerjakan semuanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Pastikan Bapak Ibu. Pastikan. Hanya ini dengan cara ini kita bisa melawan iblis Bapak Ibu. Hanya dengan cara ini. Tidak ada cara yang lain. Berikutnya C, terakhir. Lawan perangnya iblis. Bagaimana cara melawan? Lawan dengan iman yang teguh. 1 Petrus 5 ayat 8-11. Hidup suci, tidak ada yang lain. Tutup celah, tetap berdiri teguh, fokus pada Kristus. Maka iblis akan dikalahkan oleh saudara-saudara. Lawan. Iman yang seperti apa? Iman yang rela menderita demi Kristus. Itu kata 1 Petrus pasal 5 ayat 8-11. Hidup suci. Hidup suci itu keren. Amin. Hidup suci itu luar biasa. Tapi bagaimana kita bisa merasakan luar biasa hidup suci kalau kita tidak bergaul dengan pribadi yang maha suci itu. Harus paksa diri Bapak Ibu. Datang terus menerus. Datang paksa diri. Harus paksa diri Bapak Ibu. Tiap pagi dini hari katakan kepada Tuhan. Tuhan ini aku. Setiap pagi saya datang kepada Tuhan. Setiap pagi. Setiap pagi Bapak Ibu. Saya datang kepada Tuhan. Waduh. Mari kita nyanyikan puja ini. Jagaku Tuhan. Dalam kebenaran. Amin. Ya Bang, terima kasih. Kami tidak mau hidup kami menjadi mangsa iblis Bapak. Kami mau melawan dengan strategi yang Tuhan berikan kepada kami. Tolong kami Bapak. Tolong kami Tuhan. Ya Bapak. Ya Bapak, tolong kami. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku ya Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya
percaya Kau setia. Pegang tanganku, pegang tanganku. Amin Bapa. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Sebelum saya akan berdoa dan mengakhiri ibadah ini, saya ingin menyampaikan suatu hal yang sangat penting kepada saya dan saudara. Kenali kelemahan kita, karena kelemahan kita bisa menjadi pintu masuk untuk dihajar oleh iblis. Kita tidak mungkin menang melawan iblis kalau kita tidak menutupi kelemahan kita. Kelemahan saya adalah kesombongan, dan saya harus terus-menerus menutupi. Terus-menerus. Apa kelemahan saudara? Mungkin uang, mungkin seks, mungkin materialistis, mungkin barang-barang branded. Kenali Bapak Ibu. Kenali kelemahan kita masing-masing. Jangan biarkan kelemahan kita menjadi pintu masuk iblis. Jangan Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Hati-hati Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mungkin kita ada kebencian, ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, atau pemberontakan. Atau mungkin motivasi yang tidak murni dalam melayani. Materialistis, kuat sekali. Atau mungkin yang lain. Mari kita tutup itu. Kita perlengkapi diri kita dengan kebenaran. Minta Roh Kudus menuntun kita. Cari Tuhan setiap hari. Lawan iblis dengan kebenaran. Maka iblis akan lari dari hidup saudara. Iblis mungkin tidak nampak secara fisik. Banyak iblis. Benih-benih iblis dalam pikiran dan perasaan. Hati-hati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba terbatas dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tolong berkati semua yang sudah hadir mengikuti ibadah ini. Agar tidak ada yang menjadi korban iblis seperti Hawa dan Adam. Seperti Yudas. Tolong kami Bapa. Dan kami mau berjuang dan melawan iblis Tuhan. Banyak nilai-nilai benih-benih jahat iblis yang ada dalam hati pikiran kami. Kami mau keluarkan itu. Kami melawan Tuhan. Karena hidup kami adalah milik Kristus. Kami persembahkan hidup ini hanya bagi Kristus Yesus. Roh Kudus yang memenuhi hidup kami, memimpin kami. Bukan iblis, bukan keinginan-keinginan diri kami. Berkati semua yang sudah hadir mengikuti ibadah ini. Berkati. Dan lepaskanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari kasih Tuhan, angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Penyertaan, pendewasaan, penghiburan, hikmat, kasih, dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai sore ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Bersama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu, jam 7 ini ada ibadah GSKI Rehoboth, Waski, dengan tema bagus sekali. Roh yang lemah lembut dan tentram. Akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eras Sabdono di truth.id. Jam 7 WITA atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan kita ketemu nanti hari Sabtu dalam talk show. Terima kasih, Tuhan berkati. Jumat kita ketemu. Tuhan berkati. Shalom.